Masih dengar podcast terkece planet bumi. Anjay. Mantap, Seru ya mantap. kalau ada penonton bayaran gitu. Satu lagi. Iya lah Seto. Geng, kita hari ini dengan Lozi. Iya, Lozi. Lampung Overzone. Ah iya, Lampung Ya, bisa, Overzone. Lampung Overzone. Lampung Overzone. Nah, kita bahas dari video yang kemarin deh ya kan. Kayaknya di video ini yang pertama nih gue pantau tuh ya. Di video yang jadi orang tersiksa ini pasti selalu Saidko. Kenapa dia jadi tukang beca? Bagus. Iya benar. Kenapa? Penempatannya Cocok kayak sih. gitu. Cocok banget. Looknya dapet. Kalau kata orang mah nggak bukan acting kok katanya. Emang sehari-harinya gitu Real kan. aja. Narik Bukan beca acting gitu. ini. Passion itu ya. Iya. Kenapa pilihannya gitu? Karena cocok aja udah. Enggak, kalau yang di lagu Down itu emang gue yang mau bang. Oh. Cewek yang mau itu. Karena awalnya dari komen sih. Dari Hilman. komentar Dari kan komen YouTube. gue lihat komentar tuh, gue screenshot. Nah. Rappernya kayak tukang beca, nah gitu kan. Gue kirim ke grup di WA. Aduh. Cewek yang Dari mau, situ jadi istilahnya inspirasi. Untuk Jadi buat sekalian aja gitu. tamparan yang dong yang komen Iya sih. benar. Kita mendengarkan netizen juga Iya. gitu. Mendengarkan netizen gitu kan. Ada komen tukang beca lah apalah kita jadiin gitu sekalian. Ya betul, dengan karya. Terus di video selanjutnya ada cungkeng tuh. Cungkeng jadi, itu yang ada becanya ada cungkeng juga nggak? Enggak Beda kan? itu, beda Yang lagi. kan? itu yang baru. Itu belum Terus belum maksudnya nemu apa? Bang Cungkeng itu. Terus maksudnya apa? Kenapa nggak dia lagi modelnya? Ya karena lebih sedih Bang Cungkeng ya. Kayaknya lebih susah gitu ya. Lebih susah dia. Iya, gitu. Kalau adu nasib menang Bang Cungkeng gitu loh. Ini mumpung Itu ada niatnya orangnya emang di situ. kepengen collab sih bang ya. Ya, collab. collab. Iya. Cungkeng kan kreator ternama di Berhubung si Velman ini Lampung ya. Di kenal. Lampung. Kenal sama Bang Cungkeng. Langsung kata Bang Fian, coba sama dia nih ajuin mau nggak diajak proyekan gitu. Ya, dan di video bukti itu kita sekaligus gimana ya, nggak selamanya tokohnya ini aja gitu. Kayak kita itu pengen ngajak kreator atau orang-orang yang berada di dunia kreatif di Lampung gitu, biar industrinya hidup gitu bang, kayak gitu jadi. Dan kita sebenarnya nggak capek aja ngapalin lirik sebenarnya. Tapi ada beberapa kesininya itu gue agak kehilangan taste ininya. Di awal dulu ada yang cewek ngedance gitu. Oh, tari tradisional tradisional. itu kesini-sininya agak hilang tuh. Maksud gue, apa kalian nggak mau kerja sama dance lagi? Menurut gue sih nggak boleh hilang tuh ada taste dance-nya. Oh iya. Menurut gue sih ya, karena identik musik kayak gini kan ngajak orang Iya, buat joget nih joget, ya kan, ah. ngajak orang buat goyang gitu musiknya. Ini vokal dimatiin juga orang harusnya joget gitu. Nah adanya vokal di sini kan buat mancing itu. Nah gue rasa sih itu sih yang dari pantauan gue gitu. Entah harusnya dia yang joget gitu, dipandu. Dari tiang gitu. Sekarang kan, iya boleh juga, lu gak pakai celana gitu kan. Boleh sangat Tarzan ini ngapain di sini. Kelihatan udelnya gitu. memang dari awal genre kita berubah-berubah terus. Iya. Bukan genre sih gimana ya? Bentuk musiknya karakter. gitu. Iya. Kalau karakter kayaknya tetap ada deh. Karena kan dari rap sama vokal diva udah karakter dari musiknya. Kayak di awal itu kan di energi itu nge-trap gitu kan. Terus wake up itu house. Terus yang ketiga itu budaya itu Etnik. ada etniknya. Iya. Campuran lah. Nah makin kesini makin berubah lagi. Yang ke-8 berubah banget tuh. Old school. Old school ya. Old school kalau di hip hop. Kalau kata Setko old school kata dia. Kalau gue mau bikin aja semau gua gitu. Bagus. Gua lagi mood bikin gini ya udah jadi gitu. Iya. Iya. Jadi menurut gua nggak tahu ya, nggak tahu Diva, nggak tahu Cio atau Firman. Kan ini kan treatment media sosial nih yang gua pantau sih sebetulnya. Kalau kayak di TikTok kan banyak yang ngajak joget tuh gitu. Apakah bisa gitu dipandu misalkan lagu yang baru dirilis gitu, bukti itu udah package-nya udah sama oh kayak gini nih bentuk dance-nya kayak gini nih gitu. Apa Diva yang mandu di Itu kalau depan gitu. di lagu bukti itu di TikTok kak kita Iya. masukin dancer. Ada. Dancer Dancer di TikTok tuh ya. Bang. Down. Iya lagu lagu Down. Down itu. Itu si Widya yang Itu dia Kak Widya yang Udah lagu sendiri. Iya kan treatment medsos kan kayak gitu kan beda-beda tuh. Enggak, Iya. iya kan kalau kayak di IG kan
bikin, potong, rilis, jadi udah share aja udah gitu. Tapi kalau di TikTok kayak gitu tuh, itu jarang yang mau lihat loh. Tapi kalau di treatment, jadi fokus tuh orang ngelihatnya. Kita belum sempat FYP sih, makanya buat dance kemarin. Dan susah bikin video dance itu. Iya. Iya kan. Iya maksud gua kan ada panduan lah, Pak Diva gitu, Cio gitu. Firman atau masing-masing bikin buat mandu gitu. Ya Circle kayaknya cocok. Itu lebih jago sih. Soalnya juara 1 dulu 17-an. Siapa? Lu? Enggak lah. Lu lomba apa? Makan kerupuk kok. Makan beling loh mah. Nggak sebenarnya apa ya kalau buat dance kita pengen sih Bang. Cuma kadang apa ya. Ini kayak kita tuh mungkin kalau dari gua ya nggak tahu yang lain. Kalau dari gua kayak ada ketakutan lagu kita itu nggak TikTok banget gitu. Scene-nya bukan scene TikTok gitu. Kebanyakan kan di TikTok lagu-lagu disco tanah kayak gitu kan, lagu-lagu acara gitu kalau di timur kan. Nah, lagu kita kayak mau bikin konsep dance, aduh gimana gitu kan. Sedangkan dancer juga Widya balik ya. Iya, Si ke Widya. tempatnya Perman di Lampung Timur. Iya, Widya balik ke Lampung Timur ngelanjutin begal. Iya, tidak enggak bercanda. Enggak bercanda. Terus gak cocok juga. Iya. Kayaknya yang paling cocok yang untuk itu lagu Down itu deh. Ya, lagu down Lagu karena down paling R&B cocok. gitu. Gue udah nonton itu yang dia sendirian itu kan. Iya. Iya, Ya, dia itu. sendiri Gua nonton itu. itu. Bagus banget itu. Bagus, itu bagus. Bagus. Karena gini, karena kan kita ini kan PR kita ini adalah bagaimana kita memperkenalkan lagu kita ini nih. Kita nggak bisa loh zaman sekarang maksa orang untuk dengerin lagu kita sendiri. Iya. Nggak bisa. Jadi orang tuh butuh alasan sebetulnya. Alasan apa nih gua bisa denger lagu lu. Minimal nggak sengaja gue denger lagu lu gitu. Minimal gitu. Lewat mana kayak ada. Nah kalau di TikTok tuh kan ada FYP. Nah lewat FYP kayak lewat mana kayak. Kan kebanyakan jujur aja nih. Kebanyakan lagu-lagu ngangkat itu karena faktor itu juga tuh. Iya, benar-benar. Sekarang emang lagi maraknya TikTok ya, orang-orang pada buka TikTok semua daripada Instagram. Iya. Iya. Lebih ke situ kan. Nggak tahu kayak misalkan kayak lagu The Potter saja itu belum turun-turun tuh lagu yang itu gara-gara itu juga ya karena nggak sengaja sebenarnya diiniin gitu. Nah gua tuh pengennya kreatifnya kan entah dari mana nih Cio kayak Firman kayak gitu, Diva kayak. Sebenarnya bisa sih Bang, karena lagu kita lebih ke apa ya, untuk ke belakang ini ya, kayak down, bukti, cukup, kayak kita itu dari from zero to hero gitu. Nah bisa sih sebenarnya dibuat konsep tapi bukan dance, tapi sebuah story, Ya, itu cerita juga pendek bagus. 1 menit gitu. Itu juga bagus, itu juga Kayak bagus. gitu bisa sih. Waktu itu kan sempat kita buat challenge ya, apa ya yang waktu lagu 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 budaya budaya. kita sempat buatin challenge itu. Iya. Laku nggak challenge-nya? Enggak. Sepi. Karena nggak ada hadiahnya kali. Rame sih, kan juara 1, 2, 3. Nah yang ikut Juara 2. satunya dapat apa? Juara 1 dapat ini Voucher. apa? Bukan. Kita alat musik Lampung. Alat musik Gamolan. Lampung, gamolan sama Baju ya? baju, merchandise kita LOZ itu yang budaya, yang featuring Tuan 13. Itu kita sempat bikin kayak gitu. Cuma ya mungkin belum momennya aja Bang sebenarnya. Enggak, momennya kayaknya udah basi waktu itu. Nah, iya. Awal-awal pandemi kan rame tuh collab-collab gitu. Iya. Kita udah di akhir-akhir tuh. Iya. Akhir-akhir tahun. Jadi udah kayak basi gitu deh. Iya benar-benar. Terus orang juga udah rame di TikTok, di IG udah sepi. Udah nggak laku jadinya. Iya. Ya soal momen aja sebenarnya yang di scene apa ya digital ini kita bagaimana pintar-pintar membaca momen. Betul. Itu sih momentum itu. Di sini jadi maksud gua kenapa ngebahas ini. Jadi kan kalau persoalan lagu dan produksi kita udah ngelewatin nih gitu kan. Tapi yang mau gue bahas adalah after kita beresin itu semua kita Ngejualnya. ngapain nih ya kan. Ini nih PR-nya nih. Ya kan buat naik itu yang susah. Kalau buat produksi gue rasa sih udah pada jago-jago lah bikin lirik, nyanyi, suaranya pakai autotune ya kan. Firman banget. Bagus. Gak apa-apa. Awalnya seninya di situ, Iya elektronik. seninya di situ. Karena sekarang autotune juga kan udah ada yang buat live juga kan. Iya, Memang udah iya. bagian dari, teknologi udah bagian dari kemampuan lah Betul. bahasanya Ya, gitu. namanya elektronik kan, musik elektronik. Dan sebenarnya kalau setelah apa ya, setelah produksi ya, akan ada post produksi terus produksi dan setelah produksi itu sebenarnya
ada tahap kayak kita networking, promosi segala Iya, macam dan sebenarnya kita butuh bantuan seorang manajer ini sebenarnya. Iya. Bang Jeremy itu kayak lagi susah banget iya, ya. iya. Kayak apa ya gara-gara pasangan baru kita gibain aja nggak apa-apa dia nggak puasa. Dia lagi Kristen dia, bucin. nggak apa-apa. Lagi bucin. Iya bucin gitu. Kayak kan manajer kan ya memanage apa yang misalkan ya pengeluaran dan apa yang agenda kita selanjutnya gitu. Protes Nah Jeremy ini ya. protes sebenarnya. Ini Bang Jeremy. Asbak pinggirin ya. Firman Bang, Tuh Firman. Jar, dimarahin Firman Jar. Bang. Nah, ya benar Bang. Jadi ya sebagai tim. Jadi maksud lu protes sama Jeremy lewat podcast gua gitu? Enggak, ya. Bisa langsung di telepon sekarang orangnya. Enggak, ya semuanya lah. Maksudnya enggak cuma Bang Jeremy. Kita Iya, semua iya. juga harus sadar akan itu gitu. Iya bedanya kan memang kalau zaman dulu tuh memang udah rapi gitu, ada yang ngurus semua gitu. Kalau sekarang memang harus talentnya juga memang harus turun Betul. buat itu semua. Karena kalau talentnya turun ada dua kelebihan. Yang pertama lagunya ikutan ngangkat, yang kedua branding personality-nya jadi ngangkat. Gitu. Karena branding personality ketika ngangkat dia akan memperkuat squad bandnya juga gitu, squad grupnya juga. Misal nih Diva gitu, Diva mempromosikan lagunya jangan pernah Diva ngerasa kerja sendirian gitu. Tapi sebenarnya pada saat Diva kerja mempromosikan lagunya Lozi, itu Diva itu secara tidak sengaja sedang meningkatkan branding personality-nya. Iya betul. Iya betul. Karena kalau dia ngangkat, maka bandnya juga ikut ngangkat. Lagunya juga ikut kedengeran. Cio juga gitu. Cio juga jangan repost aja tuh. Lo harus create something gitu. Kalau gue perhatiin kan medsos kalian kan gue pantau banget ini soalnya. Wadaw. Karena ada Firman di sini. Gue bilang ke dia Yan, ini gara-gara lo di sini nih gue jadi mantauin lo sih aja kerjaan gue tiap hari nih kata gue. Karena kultur hip hop di Lampung ini kan dengan kayak kalian ini, nah ini gue ngasih kontra sedikit nih ya. Kalau boleh jujur nih ide yang kayak bikin kayak gini nih, kalian bukan yang pertama loh ya kan. Dan beberapa itu banyak, kalian harus pikirin itu gitu, pikirin persaingan ketat di dunia industri itu lumayan ketat banget lah, bukan lumayan lah, ketat banget ini mah. Ya betul, semuanya ada persaingan tuh. Iya kan, jadi semuanya harus berpikir gimana nih caranya supaya kita naik harus lewat mana nih. Nggak harus mikirin yang sensasi-sensasi ya, tapi lebih ke kita bikin something nih, bikin apa nih di luar karya. Karya jadi bridging, misalkan lagu Bukti nih. Lagu Bukti itu kayak bucin-bucinan, lu kan Keng ini ya. Iya. Nah kan, nah bikin set yang lain gitu, bikin yang kayak gimana gitu. Entah Cio bikin gimana gitu. Ya, sebenarnya Cio lagi kata Cio lagi bagus. Ya, emang lu cocok sih. Yo. Enak banget gue nyerang Cio ini. Sumpah aja. Iya bang, Cio sama Dipa enak banget diserangin. Sumpah. Dipa ini sebenarnya dia ini Plongo bang. dia merhatiin ini sebenarnya dia ngerti apa enggak sebenarnya? Makanya itu. Antara Diam bagai apa? kenapa nanya kan plongo kan dong? Enggak bang, kan kita dengerin abang ngomong Iya, gitu iya. loh. Siapa kan enggak semuanya kan harus ditanggap gitu kan. Iya, bagus. Kan disaring Tangkap, semuanya gitu loh. Sedikit aja ngomongnya Sedikit tapi cus. Gak berisi. Gas. Sama aja. Nggak, Iya. sebenarnya Apa? kalau tujuan Lozi ini lebih kayak lagu Bukti ya. Sebenarnya tujuannya satu ya emang semangat kita dan Iya. keresahan kita di situ Iya. gitu. Kita ngasih pembuktian setelah kita berdarah-darah gitu kan. Nah sebenarnya kalau tujuan industrinya lagu Lozi itu kalau menurut gua cocok soundtrack film. Atau apa? Ya film Entah apa? yang ada di MNCT. Ya enggak. Bangkit dari dubur. Azab itu. Waduh, kenapa orang azab dikasih bukti? Bagus. Ya itu sebenarnya tujuannya kayak bikinlah soundtrack film karena lagu Bukti itu storytelling kan bang. Betul, Jadi kita menceritakan sesuatu. Nah tujuan gue itu cuma Lozi ini bingung di Lampung ini di mana gitu. Ya. Nah, masa iya kita harus keluar dari Lampung dulu baru ketemu kayak gitu kan. Kita juga kayak Bang Pian udah ada anak istri rumah tangga kan. Iya. Kayak Dipa masih kuliah dan Cio juga masih gawe. Jomblo. Angsuran. Dia masih kuliah juga. Nggak. Lu katanya mau pindah Kristen ya? Kalau gua mah aman mau kemana aja. Wah bagus. Mbak Monik tolong dipasung besok ya.
Ya sebenarnya kita itu masih bingungnya satu gagap industri di di Lampung ini masih gagap banget soal industri gitu. Iya. Kayak panggungan pun kita cuma 2M makasih Mas gitu. Kalau enggak 4M makasih Mas mainnya mantap. Kan. Itu kayak itu kurang dihargai aja kita kayak gitu. Gue tuh kan mantau perkembangan, ini gue jagain banget nih hip hop. Kalau kalian mantau podcast gue dari awal tuh ya, itu anak hip hop duluan loh yang gue giring masuk gitu. Karena punya pemikiran yang kritis sebetulnya gitu. Karena podcast ini kan lebih ke open minded sama movement mindset gitu. Iya benar. Kalau kayak movement musik kayak tadi tuh kalian bikin music, nah itu movement musiknya di situ tuh ya kan, bikin something sesuatu yang beda. Mas, kalau podcast tujuannya buat itu. Nah, sebenarnya ngegiring pemikiran industri itu ya lewat obrolan kayak gini sebenarnya, man. Gue tuh pernah ngetes Firman, Yan. Lu kenal gak sama si ini? Pernah kenal gak sama si ini? Gak kenal bang. Ini musisi-musisi semua loh, man, gitu. Nah, sebenarnya yang kayak gitu gue bilang, saat lu bicara mengkotak-kotakan musik, sementara lu gak kenal sama yang ini, berarti siapa yang ngotak-ngotakin sekarang? Lu apa mereka gitu. Nah kan kayak gitu. Gue balik tuh, gue pernah kritik dia kayak gitu. Nah dari situ dia berubah tuh. Gue langsung buru-buru kenalan. Kalau dia kenalan tuh gak ada masalah, man. Terserah dia mau kenal kita atau enggak, itu kan tanggapan dia, itu hak dia gitu. Yang penting kita udah berusaha buat masuk ke berbagai macam circle. Iya betul. Dan akhirnya kenal. Gitu, jangan insecure, gue kan anak hip hop. Iya, gabung sama anak hip hop aja. Iya. Gak gaul. Iya ngerasa, ntar kalau yang naik pada band-band semua, ntar kita mah gak diperhatiin gitu. Minder langsung. Iya, padahal dari awal. Padahal dia menutup diri padahal. Iya, padahal gitu. Ini siapa yang gak peduli siapa sebenarnya gitu. Nah, kolaborasi kalian ini sebenarnya udah cukup jadi bukti. Udah cukup jadi bukti bahwasannya musik ini bisa ngeblend gitu. Kayak Diva tadi kan gue perhatiin kalian showcase tuh. Itu memang susah loh. Diva nyanyi lempeng lurus kayak gitu. Bagus. Nah, ini dihantam sama hip hop kiri kanan. Kalau lu ke distract lu bakal pales itu pasti. Betul. Iya kan? Mereka ini agak keras. Semua. Yang membuat lagu juga keras. Iya. Nah, coba cerita kendala pada saat produksi sebuah lagu lah. Produksi lagu yang paling lo rasain, kendalanya paling susah itu apa, Diva? Kalau kendala paling sulit sih ketemunya itu loh Kak. Ketemunya sebenarnya gitu. Karena kan Dipa di Kota Bumi, terus ini di Lampung Timur kalau waktu itu kan. Sekarang Halim iya, tapi kan karena Kak Firman sudah pindah, jadi mungkin kita bisa lebih aktif Tinggal gitu Dipa kan. yang pindah. Iya, doain aja cepet pindah ke sini Bagi ya. cowok-cowok Bandar Lampung tolong persunting Dipa ya. Aduh. Biar dia di sini. Jomblo ngomong kan. Wah, gede banget. Oh ini rata-rata yang promosi jomblo di podcast gue ampuh loh. Punya Bener, pacar bener. Wah, langsung ampuh loh. Rata-rata langsung punya pacar dia. bismillah. Walaupun Kang parkir ya Dip. Gak apa-apa, yang penting halal cari rezekinya. Bagus, gila. Gue mati di sini kalau udah gini mati gue. Itu sih Bang kayak gitu. Kalau misalnya untuk dari Diva juga mungkin nyamain kalau lagi buat lirik sama mereka. Iya, Mereka oke. kan anaknya puitis banget. Saya ini jujur Iya. Bang, saya bukan orang yang puitis gitu loh. Iya. Apa yang ada di otak saya tulis kayak Iya. gitu loh gitu. Tapi dengan bantuan teman-teman ini juga yang bantuin Diva, Diva gini gitu baiknya gitu. Oke. Saling melengkapi aja. Jadi dalam proses nulis lirik Yan, emang bener-bener lu suruh tulis satu-satu gitu? Iya. Iya. Awalnya kan yang lagu energi tuh Diva masih dibantu tuh sama mereka. Iya. Lama-lama udah bisa sendiri dia. Iya. Atau Pengen buat didat. sendiri dia. Katanya kalau bukan dia yang buat, lupaan gitu, nggak susah diingat gitu. Iya. Iya awalnya kan dia agak risih gitu sih gabung sama Loji ini. Apalagi Iya. ketemu Setko. Ya kan? Saya lagi. Iya. Risih bener dia. Gitu, pasti gitu. Beneran soalnya. Kan gak kenal Bang. Bener tadi. Enggak. Waktu teh vokal Faktornya itu- kayak mau kayak enggak itu dia. Iya faktornya itu kan satu nggak kenal ya kan. Yang kedua lu nyanyinya gimana, mereka nyanyinya gimana Nah, ya itu kan dia itu. Bang yang Diva pikirin sama satu waktu lagi itu. Bang, kayak di Dipa tuh apaan sih mas-mas Jawa sama Jasek. Iya. Oh lebih ke suku dia. Lama-lama ketagihan dia. Soalnya kan teman-teman ini kan dari hip hop. Diva Iya. kan buta banget itu Iya. sama hip hop. Emang seneng dengar musiknya. Cuman kan berbeda genre sekali sama Diva gitu Iya. loh. Diva kan Pop, ya. pop, jazz Iya. gitu mas ini. Terus bergabung sama mereka tapi mantap.
Enak. Iya lu. Enak. Enak lagu. Bungkus bang. Astagfirullah. Ya begitu lo nyanyi ya. Nah apa yang lo rasain ketika lo nyanyi lempeng gitu. Terus dihantam sama hip hop kiri kanan yang beda. Yang ini beda nyanyinya, yang ini tiba-tiba oh gitu. Itu gimana Nah tuh? justru karena kehadiran Diva ini Iya. membuat suasana menjadi manis. Iya. Kan mereka kan udah keras-keras, Iya, jadi iya. Diva yang lembutin Iya. gitu Yang kan. ngademin. Gitu kan mereka gitu kan. Di Diva tenang dan santai. Kena. Iya. Gitu Terus sih, dihantam Bang. lagi gitu ya. Iya dihantam lagi terus ini lagi gitu. Tapi di beberapa lagu yang gue pantau lo jadi ada nge-rapnya juga lo dia. Ada. Oh ada belajar satu tuh. lagu Bang, Wake Up judulnya. Iya wake up. Energi juga. Itu di mereka Energi ini. juga ada. Oh iya Emang lu energi disuruh kan. nge-rap sama mereka? Iya, Iya. disuruh. Berarti kedepannya tantangan baru tuh. Suruh mereka nyanyi ngikutin dia nih ya kan. Ah itu dia Bang. Tantangan baru tuh. Iya. Enggak, Bang. Soalnya kan kalau suara bagus itu kan kalau nggak gift dari Tuhan ya latihan ya. Cuma kayaknya Dipa ini gift dari Tuhan gitu. Iya. Sementara Tuhan itu ngasih suara gua yang kayak gini Enggak gitu ya juga, kan. bisa. Dia cepet Bagus, banget ya Man. Bang kalau Bisa, ngomong bisa Kak Firman. dilatih. Bisa ada autotune. Kalau Ah, enggak, ya, bagus autotune. Emang solusi. kalau enggak, kalau suara nggak bisa dilatih nggak laku tuh kursus vokal, man. Iya, benar-benar. Bisa dilatih sebenarnya. Cuman Oh, karena nggak tahu not aja sebetulnya. Kalau dia Iya, tahu, nggak mungkin fales. Nyanyi itu poinnya yang dilatih pertama itu jangan fales dulu nih. Itu dilatih. Udahnya sisanya udah jalan. Apalagi ngintilin suara dia gitu. Suara satunya di dia. Nanti mau mecah nih suara dua atau minimal satu semua nih. Ya kan bareng nyanyi. Satu semua kan udah beda nih. Yang ini satu rendah, yang ini satunya tinggi Iya, nyamain. harmonisasi lah ya. Iya. Nah baru ntar ke depan karya selanjutnya baru 1, 2, 3 mecah tuh. Tiga suara udah kayak pance. Pance pondah kayak kan. Trio ambisi gitu-gitu. Ya cuma ya itulah kita masih dalam proses lah kalau soal vokal ya. Ini lagi belajar juga soalnya si Ajis ini pernah live nadanya tinggi suaranya falas. Sama dia dong. Itu kan emang monitornya Bang, monitor dari acara itu. Nyalain Delay, monitor. emang Ibarat main PS-nya Itu acara kalah. Bunda Eva loh ya. Ini ibarat main PS kalah nyalain stick ini kayak gini nih. Hidup itu harus ada alasan. Pales mah pales aja Cio ya kan. Ya dia nyanyiin part 13, cuman tinggi banget dia ngambilnya. Padahal santai aja bisa. Iya. Ngotot dia. Itu saking semangatnya Mbak. Iya. Saking semangat. Bunda. Acaranya Bunda Eva itu. Ini berapa lagu lagi yang mau dirilis nih? Kayaknya udah cukup 8 dulu deh. 8 dulu. Kita mau Ini udah rilis berapa? 8. 8. Udah rilis 8? Udah sama video-videonya semua kah? Semua udah. Mau Oh itu video. 8 yang udah gue tonton tuh ya? Iya. 8. Oh, gak berasa ya. Lebih ke promosi aja kayaknya. Abis Iya ini. treatment after itu gitu. Itu yang terus-terusan yang sering gue bahas sama Firman berdua. Produce gampang man. Ya kan saat Syuting tuh gampang. Produce syuting bikin klip di 8 lagu ini kan emang pandemi kerja di rumah gitu kan. Nah sekarang kan udah mulai nih. Umang-umang. Event-event udah mulai. Jadi promosi dulu lah gitu. Manggung-manggung dulu. Betul. Iya. Kayaknya rokok gue mengganggu. Oh bagus. Mentreatment bener. Prediksinya si Vian tuh bener. Kalau 2023 atau 2024 udah mulai aktif lagi nih konser dan lain-lain. Kalian jangan sampai kehilangan eksistensi di situ kan. Percuma nih 2 tahun Iya. pandemi. Itu udah malah cari celah nih. Iya. Iya. Makanya gue lebih ngebahas dari tadi itu after itu bikin something gitu Iya, maksud bener gue. Ya sebenarnya kalau dari kita habis 8 lagu ini sebenarnya ada kuncian lah, produksian. Tapi ini ini di keep dulu. Kita nggak fokus ke sini dan kita nggak bakal ngerilis video dulu. Cuma ini pokoknya ada kuncian. 2 lagi lah. Kita pengen tuh 2 Entah lagi. 2 atau 25 lagi kita nggak tahu. Cuma Lagu maksudnya. Iya Iya. lagu karya itu. Cuma kita lebih fokusin ke 8 ini kita naikin dulu lah. Entah gimana caranya. Ya planning kan ke depan kayaknya mau konser lah gitu. Iya, Konser Rozi gitu kan. Konser bisa. Konser tunggal gitu. Kita ngadain sendiri. bagus itu.
Mau bikin di mana rencananya? Itu baru direncanain. Nggak tahu. Kita nunggu Kepengennya sih sama donatur. band ya. Kita menunggu donatur. Ada nanti ya, abang-abang donatur nih. Ya, Rencana kita Amin. nanti full band kayak misalnya kalau kayak Rich Brian di sana itu kan. Iya, iya. Di Ecstatic Racing kan Iya, iya. walaupun dia rekamannya elektronik tapi waktu live perform dia ada bandnya tapi elektroniknya sequencernya tetap jalan gitu. Iya kayak musik trap kalian itu ya. Itu gue tuh udah gatel itu. Pengen main. Oh, iya serius. Firman juga awalnya ngasih ini bang ini kalau ada gitar sama drum beatnya asik ini. Iya sama gue juga mikirin itu. Gue bilang gitu kan. Someday mungkin pada saat showcase yang beneran kaliannya tunggal itu Iya. idenya bagus itu. Emang harus ngelibatin band. Iya, pengennya itu dulu yang planning ke depan itu. Mm-mm. Itu bakal keren banget sih itu. Ih gak sabar itu ya. Tapi nanti gue kalau itu jadi itu gue yang harus main gitar itu. Kabonik juga main bass. Iya, Kabonik. Kabonik itu Donatur yang kepengen dari dulu. Banyak yang bantuin nanti. Drummer nanti kita semua turun lah bantuin Lozi. Nah itu maksud gue kolaborasi tuh. Iya betul. Jadi gak kaku. Man. Industri hidup juga kan. Kenal Tongkrongan tuh. gak dikotak-kotakin juga jadinya. Pada saat main tampilin dancer ya kan. Tampilin ini tampilin apa. Nah itu kalian menyentuh banyak lini. Jadi jangan cuman hip hop anak-anak hip hop doang gitu. Nggak boleh kayak gitu lah. Semuanya harus dilibatin. Terus apalagi nih kendala, bukan kendala nih. Plan ke depan kalian setelah bikin konser. Misalkan gini nih. Kalau seandainya ini band ini ngangkat nih. Kalau Amin. seandainya nih band ini ngangkat nih. Ini bakal banyak lebih. Ujian tuh biasanya di situ tuh. Iya. Ujian tuh biasanya di situ. Ketika ngangkat tuh. Ini gue cerita soal The Potters nih. The Potters tuh pada saat belum naik. Wah kekeluargaan banget ya kan. Tapi begitu naik. Masing-masing langsung individual langsung. Oh iya. Egonya langsung diubur-ubur. Beda lah ya. Iya semuanya. Karena masih sama-sama masih muda nih. Firman berapa? Dua sekarang. 22. Diva 21. 21. Iya 21. 21. Gue beda setahun sama Dipa soalnya. Ih, Sama Beb, kita beda 26 bulan. lo. Ini dua, ini 23. Dipa. Gue yang paling muda di sini. Iya, iya, Kapian paling muda. Memang harus digenjot banget emang ya ininya. Dan semua harus sadar diri nih usia Iya. 21. Iya betul Gue tuh tuh. paling rentan sama cewek-cewek ini nih. Iya betul bang. Bener. Diva kalau ada yang ngelamar besok nih ya kan. Bubar kan ini langsung. Bubar dia. Bener. Emang kadang kendala buat lagu juga tergantung mood dia nih. Iya ini kalau boleh jujur gitu. Tiba-tiba juragan sapi di kota bumi sana. Ada yang ngelamar udah selesai. Kalau sekarang belum sih Kak, karena kan Belum kuliahnya ada juragan selesai. sapi di sana. Belum ada juga juragan sapi di sana yang mau sama saya. Ya itu maksud gue ada limit gitu. Ada limit. Nggak tahu kalau ke depannya ternyata Diva passionnya di situ dan didukung sama pasangannya. Iya, betul. Nah itu beda hal gitu. Kalau orang tuanya dukung banget. Kalau papa mamaku Papa, dukung sih. mama Insya Allah dukung dapat banget. pasangan yang mendukung semua Iya, hobiku. Amin. Iya. Kalau menerobos di tengah-tengah. Cungkeng menerobos di tengah-tengah. Cungkeng udah fokus ini malu kapal aja. Nah itu tuh maksud gue makanya harus digas dan harus sadar betul-betul nih akan lahir setiap harinya talent-talent yang lebih bagus dari kalian gitu. Iya. Yang lebih muda. Ini 21 nih, ada yang bagus juga nih usianya masih 15 misalkan nah lo. Banyak ya Bang ya. Iya dong. Ada yang lebih imut dari Saidko misalkan gitu. Makasih loh. Kok dipakainya nggak suka banget. Ya emang dari awal gak suka dia. Tapi sekarang curhatnya sama Sitku. Lu gimana sih maksudnya beneran lu beneran aneh banget awalnya gitu. Enggak sih sebenarnya gitu. Gak gitu ceritanya. Sebenarnya anehnya tuh bisa nggak sih saya ini ikut gabung sama teman-teman hip hop gitu iya. kan. Bisa nggak sih kita nyatu gitu. Bisa nggak sih kawin gitu. Ternyata mantap. Gitu dia, mantap Enak. lagi. Iya. Enak. Tapi Ternyata- sebelumnya kenal nggak? Siapa? Lu kenalan sama Kavian dan ini nih kayak gimana ceritanya? Ceritanya itu kenalnya sama Kak Fian. Kalau kenal sama Kak Fian emang udah dari lama karena Iya. kita sebelumnya punya project.
Nah kalau Ini belum kenal nih sama dua makhluk ini nggak belum. Nggak kenal, ayo Kak ceritanya. Terus Kak Fian ini ngubungin waktu itu ngechat kan ya Kak ya gimana ceritanya? Dek lagi apa gitu. Kayak mana Kak ngubungin waktu itu Kak? Tanya. Nelpon ya? Enggak ngechat. WA ya? Masih ada kan bukti Dek, chatnya kan? janganlah. Kok jangan? Itu diajakin kan, pikir Diva, waktu itu Diva itu masih semester berapa ya? Masih sibuk-sibuk kuliah lah, Oke. bisa gak sih? Karena Diva udah banyak kegiatan di kampus kan, bisa gak sih gue ikut project baru lagi kayak ragu gitu kan. Jadi kayak sok-sok nanya gitu. Ya udah kan nanti Diva tanya dulu ya sama papa mama. Waktu pas dibolehin project nggak. bikin Lozi ini. Iya, diajakin itu. Terus itu ya udah ya kayak tapi kayak awal-awalnya tuh kayak Ya risih emang awalnya datang ke rumah kan mau take vokal. Kayak risih gitu, kayak pengen pulang. enggak, Iya. itu bohong guys. Lu risih sama Cio ya? Enggak, ini kakak saya semua. Lama-lama seneng dia. Lu awalnya ngeliat Cio sama Firman kayak gak meyakinkan gitu ya? Tapi Ketemunya awal di pohon pisang lagi. oh iya awal iya ketemunya di pohon Pohon pisang. pisang? Iya pohon pisang. Ngapain Video mereka? klip energi. Video klipnya energi pohon pisang. Mana jam Di kebon. itu Malam jam- lagi. Malam jam 1. 12 gitu, Jam jam 12 malam. Heeh. Energi itu jam 12 malam. Memang sudah gelap, tambah gelap. Lu ngomongin Cio gelap. Enggak, untung ada Mbak Widya kan yang nari. Yan, coba cerita proses kreatifnya pembuatan video dari produksi sampai ke video klipnya Lozi nih, proses kreatifnya nih. Jadi gini nih geng, yang bocorannya sih gini. Vian ini nyutingin dia yang bikin musik dan semuanya nih ya kan. Iya Jadi memang gimana, Vian? Memang sebenarnya awalnya memang Biar dari teman-teman hobi itu gitu. gini loh, ini lu harus cerita. Biar teman-teman tuh mau dengerin lagunya. Ini effortnya udah keras ini bro, ya kan? Yang pertama hobi. Iya. Yang kedua memang gue suka, kalau ngedit-ngedit gue emang suka ngulik. Ya. Kayak di komputer itu gue memang dari dulu, dari SMA, dari SMP pas gue pertama kali megang komputer itu SMP. Emang suka ngulik sampai sekarang. Dan kalau di Lozi ini yang pertama gue bikin musik dulu nih. Bikin musik lempar ke mereka. Gimana gas nggak? Gas. Gue lanjutin. Take vokal. Abis itu ya bikin video. Iya. Bikin video juga nggak apa, kalau yang shoot kadang ada dibantu Ade, Iya. Ade Putra, Bang Ade. Iya. Ya kadang ya begitu, habis itu ya tetap gue yang edit juga. Nggak yang upload juga gue. Gimana kayak orang passwordnya YouTube Studio gak dikasih? Yang gak dikasih lo email gue itu. Ya kan itu YouTube Pian Harmonic. Iya. Lagu pertama sama Wake Up masih Pian Harmonic nggak ya? Iya masih. Masih. Nah terus kita lagu ketiga Budaya. Iya. Yang lagu Budaya kan sama tahun 13 featuring. Masa iya Pian Harmonic? Masa Pian Harmonic sih? Adil lagi. Udah ganti aja karena udah telanjur. Iya. Itu kan tadinya project iseng itu. Lozi ini Iya, iseng. iya. Lama-lama serius kan. Ya udah ganti aja Lozi gitu. Awalnya kan itu YouTube gua apa Pian Harmonic. Berubah jadi Lozi. Iya, gue lihat sih YouTube lu aktif nge-share pertama itu gitu. Makanya email sama password nggak gua share karena Soalnya ada video bokep di situ tau gak lu? Bagus. data gua di sana semua. Apalagi draft gua. Oh iya bagus. Google Drive gua. Foto-foto Bahaya alay itu. gitu ya Bang ya. Oke nih buat last nih ya kan, hope harapan kalian deh dari Firman dulu deh. Kedepannya buat Lozi ini apa nih? Kalau dari gua harapannya ke depannya buat Lozi ya semakin solid lah satu. Satu semakin solid, dua karyanya semakin banyak. Ya entah itu nggak cuma lagu, entah konten, entah apapun. Dan kita itu semakin berkembang. Jadi kita nggak cuma bermusik, bahkan kita bisa acting apa segala macam itu. Karena kan di dalam video klip juga prosesnya kita sendiri juga. Ya intinya lebih berkembang, tambah sukses dan skena di Bandar Lampung, skena industri itu bisa kebentuk biar ya ngangkat kita juga gitu. Atau kita yang ngangkat Bandar Lampung kita nggak tahu kan. Ya semoga itulah yang terbaik lah pokoknya intinya. Oke. Iya betul. Dan Lozi ini sebenarnya project no budget. Jadi kita ini nggak punya budget sebenarnya Bang. Jadi kita produksi sendiri. Iya. Produksi sendiri. Selain hobi ya nggak ada passion.
Ya, Jadi ada apa? cerita ini biar ada yang produserin gitu ya. Bagus. Donatur. Donatur ya. Ada Kita production house. Iya, production house. Kita mau disuruh buat lagu apa aja oke, Bang. Mau lagu 1 detik pun oke kita mah. Beneran. Udah gitu. Bagus, iya, gitu. Gak masalah gitu. Coba Dan tuh. kualitasnya bagus gitu kan. Coba Coba tuh mau Ajis. ngomong tuh Cio. Apa nih Bang? Bagus. Makasih, Bang. Belum. Coba Jis. Apa Jis? Apa tuh Kak? Itu Harapan tadi. untuk Ya. Lozi ke depannya untuk biar semakin berkeluarga aja Kak. Berkeluarga. Yang Lu mau jomblo-jomblo dapat berkeluarga? pacar. Ya kan yang jomblo-jomblo karena personil Lozi ini 3-3. Oh promosi lagi. Bagus. Jomblo. Langsung sama Iya. satu lagi di Lozi ini tempat gua mencurahkan isi hati gua Kak. Kayak menebar kebaikan juga di Lozi. Intinya tetap jalan terus aja lah. Untuk Lozi. Gitu ya. Iya. Cuma Diva gimana Diva? Ya mungkin nggak jauh beda dari teman-teman yang pastinya kita tetap menjaga kekompakan. Kenapa dia so cantik kayak gini? Kekompakan. Kayak punya radio gitu. Kan emang kayak gini. Oh iya. Bagus. Kekompakan satu sama lain, Iya. tetap jadi keluarga yang solid Iya. gitu kan. Tetap ya apapun yang terjadi sama kita nanti ke depannya kita harus tetap rendah hati, tidak tinggi, Iya. tetap sayang keluarga juga. Jangan Amin. lupa sama orang-orang yang selalu ada di Iya. dekat kita. Karena kita itu harus tetap jadi keluarga gitu loh Kak. Betul. Jangan sampai pokoknya kalau misalnya kan kita ini kan pasti nggak ada yang tahu ya. Kalau misalnya Diva suka sakit hati kalau Kak Firman ngomong gitu kan. Aduh, gitu kan. kenapa curhat Enggak, di tapi sini? enggak misalnya. Ya tapi kayak ya udah harus dewasa gitu. Iya, harus introspeksi diri masing-masing aja sih gitu. Iya, Kan nggak mungkin. Tapi lebih baik daripada kita ngomong di belakang, lebih baik kita maksudnya kalau misalnya ada apa langsung diomongin Dip, kayaknya kamu gak bagus kayak gini gitu. Itu sih yang paling penting karena iya lebih terbuka dan soalnya susah sih kalau misalnya nggak nggak menjalin Iya betul. Komunikasi. iya gitu. Udah. Iya sama aja ngegrup itu kan kayak bikin keluarga Iya, ya kan. betul. Ya bang apa-apa harus diomongin. Yan gimana Yan kalau dari lu Yan? Kalau gue sih pengennya Lozi ini harus ada jadwal ketemu. Nah, Karena kita ini sebulan sekali itu belum tentu ketemu. Jadi bukan cuma bikin karya tapi chemistry itu kita harus Benar, dapat benar. gitu. Kita kumpul ngobrol. Ngobrol itu nggak perlu bahas musik gitu. Ya ngobrol apa kayak gitu kan. Bangun Seminggu sekali kayak ketemu gitu. iya bangun bisa. chemistry. Bangun chemistry itu sih kalau gue. Lebel. Ya, tinggal bagus. Ini kan memang dari sini, saya kok deket. Ya, nanti saya terbang Kak, saya kan udah Tolong. siap. Stasiun kereta kan udah jalan lagi Kak. Cus. Sama gue kan kalau ngomong suka asal jeplak gitu. Ya lo orang kan udah tahu lah ini karakter ya. Iya. Jangan sakit hati kalau bagus. aneh-aneh. Iya, iya. Dewasa. Iya, betul. Ngeband. Itu dia. Ya, itu yang gue bilang kalau mau awet memang bermusiknya harus dewasa gitu. Itu fungsinya ngebangun chemistry sih sebetulnya. Jadi bukan nyatuin tapi saling mahamin endingnya. Ya Bener betul. gitu. Nggak ada bullshit lah sama nyatuin kita bersatu tai itu. Nggak ada. Jadi kalau saling mahamin akhirnya oh Kavian kayak gini, oh Diva gini, oh gitu. Tapi itu kan di kondisi yang benar-benar lagi gimana gitu. Jadi bisa maklumin. Teknik saling ngomongin itu benar juga, saling maksudnya membicarakan apa itu udah benar juga. Oke geng, thank you banget ya udah mau ngobrol di sini. Semoga Oke. albumnya ini laris manis ya. Amin. Jangan lupa kolaborasi, jangan lupa tetap solid sama musisi-musisi Lampung lainnya ya. Oke. Geng, give applause untuk Lozi.